Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah pula Allah sudah memberikan kita kesempatan, sudah memberikan kita usia bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi sedikit untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang mungkin memiliki kekhawatiran bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan yang memiliki sakit mah akan mengalami masalah atau bahkan barangkali takut untuk berpuasa karena sakit mah. Jadi sebenarnya kita harusnya bersyukur karena banyak sekali penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa puasa ini ternyata sangat baik untuk kesehatan. Karena ibaratnya tubuh manusia itu bekerja selama setahun penuh tiada henti. Dengan adanya bulan puasa ini, maka seakan-akan Allah ingin memberikan kesempatan bagi tubuh kita, bagi organ-organ tubuh kita untuk sejenak beristirahat atau bahkan memperlambat. Dan hal itu sangat baik sekali untuk metabolisme tubuh kita. Jadi sebenarnya ada beberapa tips yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, oleh saudara-saudara yang memiliki sakit mah atau gangguan di dalam lambungnya, atau sebenarnya untuk orang-orang umum juga tips ini mungkin bisa digunakan. Jadi sebenarnya ini adalah tips biasa ya, tapi kita kadang-kadang kurang memperhatikan tentang hal ini. Mungkin kita bisa memulai hari kita dengan pada saat sahur ya. Jadi kalau di hadisnya memang kita disarankan untuk agak mengakhirkan sahur. Itu tujuannya adalah supaya waktu kosong lambung kita mencapai waktu yang tidak terlalu lama sehingga lambung kita itu tidak akan memproduksi asam lambung begitu cepat gitu. Jadi sudah ada timingnya. Tapi ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman yang memiliki sakit mah, karena prinsipnya pada orang yang sakit mah itu mereka memang disarankan untuk makan dengan porsi sedikit-sedikit, jadi makan tidak terburu-buru. Sehingga walaupun kita memang dianjurkan untuk mengakhirkan untuk sahur, kita tetap punya waktu yang cukup untuk bisa mengunyah makanan kita dengan jangka waktu yang tidak terlalu terburu-buru. Jadi mungkin sehingga tidak akan terlalu terasa penuh, terlalu beban bagi lambung kita gitu. Dan juga jangan melewati waktu. Jadi kalau kita terlalu terburu-buru tadi, jadinya seakan-akan kita kaget ya lambung kita. Dan itu merasa tidak nyaman sekali dan akan merangsang asam lambung untuk menjadi naik ke atas. Dan yang kedua adalah pada saat berbuka kita diminta untuk menyegerakan berbuka. Jadi pada saat sudah waktunya berbuka, mulailah kita memakan dengan makanan yang kita tidak menunda-nunda berbuka dan memulai dengan makanan jangan terlalu berat. Jadi prinsipnya tetap sama, jangan makan yang berlebihan. Diberikan waktu porsi terbagi sedikit-sedikit gitu ya. Dan jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga adalah makan dengan perlahan. Artinya memastikan bahwa kita mengunyah makanan kita dengan baik. Dengan kunyahan yang secukupnya, tidak terlalu terburu-buru. Dan yang keempat adalah tadi yang sudah saya sempat sebutkan adalah porsinya kecil, bertahap.
Jadi sedikit-sedikit. Jadi jangan pada saat kita berbuka itu kita terbawa nafsu ingin semua makanan kita habiskan saat itu. Mulailah dulu dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dengan berbukalah dengan yang manis-manis ya, misalnya kita berbuka dengan kurma ataupun kita minum gitu ya. Kemudian sebelum kita sholat maghrib dengan makanan-makanan secukupnya dulu gitu ya, jangan langsung terlalu kenyang. Dan juga hindari makanan-makanan yang berminyak. Kemudian jangan langsung tidur atau rebahan setelah makan. Jadi ini misalnya pada saat tadi kita setelah selesai sahur, mungkin karena masih mengantuk, selesai sholat subuh langsung tiduran, karena makanan yang di dalam lambung kita itu belum turun ke bawah. Dan itu kadang-kadang buat teman-teman yang punya gangguan asam lambung, itu bisa merangsang asam lambung untuk naik ke atas, jadi GERD-nya kambuh. Dan berikutnya adalah hindarilah hal-hal yang bisa merangsang asam lambung. Jadi tergantung dari porsinya tadi, selain kita mengatur porsi makan, hal lain adalah terkait dengan jenis makanan yang kita makan, harus kita atur juga. Jadi jangan meminum minuman yang banyak karbonasi, kemudian sebaiknya menghindari makanan-makanan yang sifatnya asam ataupun terlalu pedas, mengurangi makanan seperti yang tomat, bawang, yang banyak lemak tinggi. Juga sebaiknya menghindari makanan-makanan ataupun minuman yang mengandung kafein seperti coklat, kopi, dan teh. Dan juga tadi kalau buah-buahan yang sifatnya asam juga sebaiknya dihindari. Dan kemudian pada saat tidur malam hari sebaiknya kita meninggikan kepala kita. Dan selalu kita atur jarak antara setelah makan dengan tidur itu jangan kurang dari 2 jam. Dan kenakan pakaian yang longgar supaya tidak terlalu terasa berat di lambung kita. Bagi teman-teman yang memang memiliki masalah MAH yang sedang akut, saran saya sebaiknya konsultasikan dengan dokternya supaya bisa diatur bagaimana pengaturan untuk minum obat. Jadi obat tetap bisa dikonsumsi misalnya pada saat sahur dan saat berbuka. Kemudian tadi seperti menjalankan tips-tips yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi tidak usah takut untuk berpuasa untuk teman-teman yang memang memiliki masalah dengan gangguan saluran cerna. Karena itu tidak menjadikan halangan untuk berpuasa, bahkan banyak sekali orang-orang yang punya gangguan MAH dengan berpuasa asam lambungnya menjadi lebih terkontrol. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melewati berpuasa ini dengan baik, selalu sehat, dan membawa berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.